Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, wa tufillah, kita kembali di dalam majelis ilmu di Selasa yang pertama di bulan Februari, yang insyaallah kita akan lanjut lagi kitab Tauhid. Masih bab 61 tentang larangan taswir, menggambar makhluk yang bernyawa. Dan kita sudah paparkan hadis-hadisnya ya. Dan hari ini faedahnya, bagaimana kandungan dalam bab yang pertama, ancaman berat bagi para perupa makhluk yang bernyawa ya. Sehingga bagaimana ancaman yang sangat keras itu bisa jadi Allah timpakan padanya. Maka ini adalah sebuah peringatan ya gitu. Karena tidak akan bisa seorang, apalagi di hari kiamat, membuat yang serupa atau dijadikan hidup ya gitu. Apalagi mereka adalah nantinya asyadun nas ya, azaban ya, paling pedih sisanya ya gitu. Karena Allah yang punya sifat al-musawwir ya, maka tidak boleh kita menyamainya ya. Yang kedua, hal itu disebabkan karena tidak berlaku sopan santun ya kepada Allah, sebagaimana firman Allah, dan tiada seseorang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Jadi tidak sopan itu ya, zalim kepada Allah. Maka harus dijauhi dosa ini. Yang ketiga, firman Allah, maka cobalah mereka ciptakan seekor semut kecil saja ya, seekor semut kecil atau sebutir bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah ya. Dan lemahnya manusia tidak akan bisa ya gitu. Jadi tidak akan manfaat ketika melakukan dosa itu ya. Yang keempat, sudah ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling pedih sisanya ya. Dan yang kelima, Allah akan membuat ruh untuk setiap rupaka yang dibuat guna menyiksa orang yang orang yang taswir ya gitu, di neraka. Waliyahzubillah. Keenam, perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ya, ke dalam rupaka yang dibuatnya. Insyaallah. Dan yang ketujuh, perintah untuk memusnahkan rupaka apabila menjumpainya. Itulah faedah dari bab 61. Sekali lagi, kalau ini ingin dikaji lebih dalam ya, sudut permasalahannya mungkin butuh waktu ya, karena segini saja belum jelas ya untuk menjelaskan dari apa yang kita kaji ya.
makanya perlu waktu sekali ya. Tidak bisa satu pertemuan ya, mungkin butuh waktu yang lebih ya gitu. Makanya nanti kalau dalam pelajaran kita tauhid ini ya sudahlah, ini hanya sekedar apa, sekedar ya mukadimah aja ya gitu. Apa menyebutkan larangannya saja gitu ya, dan faedah-faedahnya agar tidak kita melakukan larangan itu ya. Nah itu kalau bab 61 ya, udah jauh sebenarnya. Nah sekarang 62, langsung aja ya. Tentang larangan banyak bersumpah. Nah ini larangan-larangan yang lain ya gitu. 62 berarti tinggal 5 bab lagi ya. Tidak kerasa ya 5 bab lagi ya. Yaitu firman Allah, wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Surah Al-Maidah ayat 89 ya benar. Ditarik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, mendengar Rasulullah bersabda, al-hilfu manfaqatun lisal hati mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, namun dapat menghancurkan usaha. Riwayat Bukhari dan Muslim ya. Gitu. Kenapa? Haram ya, gitu. Sumpah ya. Dan juga diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, salah satun la yukallimuhumullah wala yuzakihim walahum adabun alim. Ya, 3 orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan Allah pada hari kiamat, dan mereka akan menerima azab yang pedih ya. Yaitu orang yang sudah bertua ya, beruban ya. Zani, mereka berzina, yang beruban berzina. Aduh, kolot ini zina ya. Yang muda sanes pending gitu ya. Itu bahaya ya, dosana gitu. Wa ailun mustakbirun, orang yang miskin tapi sombong. Insyaallah miskin sombongnya. Wa rajulun jalallaha bidoatahu la yastari illa biyaminihi wala yabi'u illa biyaminihi. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ini ya, pokoknya yang ini, ia tidak membeli atau menjual kecuali dengan bersumpah. Ini jadi satu berani dengan sanad yang sahih, jadi tidak akan lihat Allah ya.
insya Allah ini dosanya besar, apalagi di hari kiamat ketika tidak dilihat Allah ya, menerima azab yang pedih, tidak disucikan dosanya ya. Tidak disucikan dari dosanya. Nah, bahayanya itu ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain yang berkata, Rasulullah SAW sabda, khairu ummati qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum fala adri azakara ba'da qarnahu marratain au salasan summa inna ba'dakum qaumun yashaduna wala yustashhaduna wa yakhununa wala yu'tamanuna wa yanzuruna wala yufuna wa yanharu fihim as-saminu. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Imran berkata, aku tidak ingat lagi apakah Rasulullah menyebutkan generasi setelah masa beliau 2 atau 3 kali ya Allah. Kemudian akan ada setelah masa kalian yang memberikan kesaksian sebelumnya diminta, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya, dan badan mereka gemuk-gemuk ya. Iya ya, pada gemuknya. Hanya saja kalau orang yang adanya gemuk harus ditanya dulu di mana gitu. Kan artinya gemuk itu tercela ya enggak ya gitu. Tapi bukan artinya juga gemuk itu adalah pangkal kekuatan, bukan. Ada orang Amerika itu gendut-gendut katanya, tapi banyak yang meninggal gitu ya. Nah, ini menjelaskan hadis yang agung ya, di mana sebaik-baik umat yaitu adalah umat Nabi itu para sahabat ya, kemudian berikutnya tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in ya. 2-3 kali ya wallahu alam kata periwayat Imran bin Husain. Hanya saja nantinya akan ada di masa-masa kita itu ya, bahkan ya mereka yang munafik ya, mereka berkhianat, tidak bisa dipercaya ya gitu, yang hutang mal mayar gitu, ya, gitu. Khianat, janji tidak ditepati gitu. Bernazar tidak memenuhi nazarnya gitu. Dan mereka gemuk ya, gemuk ya gitu. Karena apa? Bukan karena mereka banyak makan tapi karena mereka tidak bisa menipu ya. Hanya banyak gitu ya, para koruptor ya gitu. Karena kutip ya gitu. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa yaji'u qauman tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi yang akan berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya lagi.
Kemudian akan datang orang-orang yang dimana di antara mereka persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Surat Bukhari dan Muslim. Kata Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami lakukan ketika masih kecil. Allahu a'lam. Faedahnya ini adanya wasiat dari Allah untuk menjaga sumpah. Kemudian juga penjelasan Rasulullah bahwa sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tapi ia dapat menghapus keberkahan usahanya, malah membuat usaha itu rugi atau bangkrut gitu. 3. Ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah, baik ketika menjual atau membeli. 4. Peringatan bahwa dosa itu bisa menjadi besar walaupun yang mendorongnya itu melakukan kecil gitu. Kecil dosa ya bisa jadi besar ya gitu. Sebagaimana tanah-tanah itu ya, berubahnya jadi pegunungan itu jadi apa gitu ya, besar itu kan gitu. Pujian Rasulullah untuk ketiga generasi ya, atau generasi keempat sebagaimana yang disebut dalam beberapa hadis ya, dan memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Bahkan akan banyak penipuan ya. 7. Larangan dan celaan bagi orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Dan 8. Orang-orang salaf dahulu memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau sering bersumpah. Nah, sumpah demi ayatnya. Hati-hati ya gitu. Apalagi untuk hal dunia ya itu, yang menipu dan sebagainya apalagi ya. Nah, itu saja dahulu ya. Bab 62, nanti bab 63 akan kita bahas kemudian ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi tafsir surah Al-Baqarah. Wallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina fil dunya hasanah wa lana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.